Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi ciri surat pribadi dan surat dinas. Pengertian surat. Surat adalah salah satu bentuk sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan kepada pihak lain. Surat dibedakan menjadi surat pribadi. Contoh surat pribadi ini ada pada buku Bahasa Indonesia Kurikulum K13 kelas 7. Selanjutnya, surat dinas. Perhatikan baik-baik contoh surat dinas berikut ini. Contoh surat dinas ini ada juga pada buku Bahasa Indonesia Kurikulum K13 kelas 7. Nah, setelah mempelajari contoh surat pribadi dan surat dinas, maka perhatikan ciri-ciri surat pribadi berikut. Pertama, ciri surat pribadi tidak terdapat kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup surat. Yang keempat, format surat bebas. Yang kelima, bahasa surat santai dan bebas. Yang keenam, bersifat pribadi atau perorangan. Selanjutnya, ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, terdapat kop surat atau disebut juga kepala surat. Yang kedua, terdapat nomor dan perihal surat. Yang ketiga, formatnya baku sesuai dengan aturan tertentu. Yang keempat, bahasanya formal dan baku. Yang kelima, dibuat oleh instansi atau kedinasan tertentu. Unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama, alamat dan tanggal surat. Unsur yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Yang keempat, pembuka atau pendahuluan surat. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, penutup surat. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang kedelapan, nama dan tanda tangan penulis surat. Unsur surat pribadi tersebut silakan diperhatikan contoh surat pribadi yang sudah ditayangkan pada sebelumnya. Perhatikan penomoran surat pribadi berikut. Yang pertama, Malang 14 November 2015 disebut dengan alamat dan tanggal surat. Nomor 2 disebut dengan salam pembuka surat. Yang ketiga disebut dengan kalimat pembuka paragraf, ditandai dengan kalimat apa kabar Usi. Yang keempat di sana disebut dengan pembuka atau pendahuluan surat. Kelima, ada isi surat. Yang keenam disebut dengan penutup surat, ditandai dengan kalimat sekian dulu kutunggu balasanmu. Nomor 7 disebut dengan salam penutup surat. Dan yang ke-8 adalah nama penulis surat disertai dengan tanda tangan penulis surat. Unsur-unsur surat dinas. Unsur-unsur surat dinas terdiri dari yang pertama, kop surat. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Yang ketiga, nomor, perihal, dan lampiran surat. Yang keempat, tujuan surat dan alamat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, pendahuluan atau pembuka surat. Yang ketujuh, isi surat. Yang kedelapan, paragraf penutup. Yang kesembilan, salam penutup. Dan yang kesepuluh, nama instansi, stempel atau cap, serta tanda tangan penulis surat atau instansi tersebut. Perhatikan kembali contoh surat dinas yang sudah ditayangkan sebelumnya. Perhatikan pula penomoran tiap-tiap bagian surat. Nomor 1 itu disebut dengan kop surat, ditandai dengan Sekolah Menengah Pertama nomor 43, Jalan Pahlawan Trips 2 nomor 102 Makassar. Nomor 2 disebut dengan tempat dan tanggal surat.
Nomor 3 disebut dengan hal atau perihal surat. Biasanya juga memuat nomor serta lampiran surat. Yang keempat disebut dengan tujuan surat serta alamat. Yang kelima disebut dengan salam pembuka, ditandai dengan kata dengan hormat. Yang keenam disebut dengan pendahuluan atau pembuka surat. Yang ketujuh disebut dengan isi surat. Yang kedelapan, paragraf penutup. Yang kesembilan, salam penutup. Dan yang kesepuluh, nama instansi, stempel atau cap dan tanda tangan penulis surat. Nah, anak-anak, mari kita melakukan refleksi dari unsur-unsur serta ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas, maka jawablah pertanyaan berikut. Jawaban pertanyaan kalian dapat ditulis pada buku latihan serta dapat juga dijawab pada kolom komentar berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apakah pengertian surat pribadi? Pertanyaan yang kedua, apakah tujuan surat dinas? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 unsur surat dinas yang tidak terdapat pada surat pribadi. Yang keempat, jelaskan nomor surat berikut ini. 023 SMPN 100 5 2021. Pertanyaan kelima, apakah isi surat pribadi dan berikan contoh secara singkat? Berikan contoh salam pembuka surat pribadi. Yang ketujuh, berikan contoh salam pembuka surat dinas. Pertanyaan ke-8, apakah pengertian surat dinas? Yang ke-9, mengapa seseorang atas nama individu tidak boleh menulis surat dinas? Pertanyaan yang terakhir atau nomor 10, berikan contoh kalimat penutup surat pribadi. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.